Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan, termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung peka. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah, perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada kau jaga-jaga aja. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alam, garamnya garam. Alamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah, dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya. Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lain, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi gak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa nggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Ya nggak apa-apa lah, udah terjadi apa boleh buat. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu mas, hitam pendek, jelek, busuk, bau. Jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkau lah takdir buruk. Menerima, dia tidak akan marah mencaci maki engkau, karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun, disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sofyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam, mandi sampai biru bibir, gak ada batuk, gak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang lihat mendung aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh, dia tetap nelpon, mama mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana mama? Titipan mama tadi? Gak ingat, lupa. Jangan heran, kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua
lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga, mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun. Lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Buteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya al-ummat ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3, pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan ada anak kecil berjilbab panjang, Ustadz, anak kecil mencium tangan saya, anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang solehah. Di mana ibu-ibu solehah itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri solehah, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lain. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini kau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duitnya kemana-mana. Ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya. Sampai pagi ya Bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil Bu, iya enggak apa-apa. Jangan sampai. Kalian laki-laki harus gagah, perkasa. Perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang, bawalah. Kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini, insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah haram? Oh, ini pertanyaan yang tadi. Maka di akhir majelis ini ada 3 lagi. Masya Allah, 15 menit lagi 2 jam saya ceramah. Saya tahu dari mana? Melihat jam dan rasa kesemutan kan. Apa hukum keluar 3 hari bersama jamaah tabligh? Keluar 3 hari jamaah tabligh, apa hukumnya? India, jamaah tabligh itu dari India. Namanya Maulana Ilyas dan Maulana Zakaria Kandahlawi. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Di India nggak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini, datang Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hema Malini, Rani Mukherjee, kapal juga bisa. Nggak bisa. Maka ijtihad Maulana Ilyas Zakaria Kandahlawi, mereka datang dari rumah ke rumah. Dakwahnya dari pintu ke pintu, door to door. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? ठीक है, कुछ होता है. Kya hal hai artinya apa kabar? ठीक है, ini kabar baik. Kuch होता है judul film. Saya pernah tahu. Aja. Saya paling bingung ngomong sama orang India. Antara iya dengan tidak, goyang kepalanya sama. Saya tanya, kya hai DK? Saya tinggal di hotel kamar berapa? Lantai 3 apa 4? Maka ini datang dari India. Mereka ulama-ulama ahli hadis. Siapa yang kaya, punya duit banyak, kerja tidak mengikat, 3 hari datang ngajak ke pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya. Ayo datang pengajian ya. Mereka inilah yang berdakwah di jalan Allah. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Pemko. Abdul Somad ceramah ke Bontang. Kenapa? Karena diundang Badak LNG atau LNG Badak. Tapi mereka yang datang rumah ke rumah, ada yang undang mereka? Tidak ada. Ada proposal untuk mereka? Tidak ada. Mereka datang lillahi ta'ala. Ini jamaah tabligh aliran sesat, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena mereka berjenggot. Nabi Muhammad berjenggot. Karena mereka bersorban. Nabi Muhammad bersorban. Karena mereka pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Kenapa Ustaz nggak pakai jubah? Ini orang ramai nari-nari. Kalau sempat saya pakai jubah, tanggal jubahnya. Maka saya pakai celana, biar saya cepat lari nanti. Saya celana masuk lagi. Jangan katakan mereka sesat. Mereka adalah orang yang mengajak ke jalan Allah. Mereka aslinya dulu preman, bertato, kumis tebal, anting-anting, gak kenal agama. Tapi datang jamaah tabligh di terminal di preman. Datang, tato besar, gambar bulan kopra.
Wah, bang, itu jamaah tabligh mengukur ular koblanya. Hei, ayo ke masjid. Berani ente ngajak saya? Besok dia datang lagi. Lama-lama preman ini tersentuh. Datanglah dia ke masjid. Ini bukan cerita bohong. Ini bukan cerita yang diada-adakan. Seorang preman di kampung saya, rambutnya panjang, punya meja biliar, tidak pernah sholat. Akhirnya saya pulang dari Mesir, dia yang jadi imam di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saya heran, siapa ini? Assalamualaikum warahmatullah. Yang punya meja biliar. Saya tanya, abang gimana ceritanya taubat? Ustaz gak pernah menceramahi aku gak pernah datang ke masjid, aku gak pernah dengar khutbah, aku gak pernah nengok tabligh akbar. Tapi ada orang yang datang ke meja biliarku mengajakku. Siapa itu? Inilah dia jamaah tabligh. Berapa banyak orang dapat hidayah karena mereka. Kalau engkau belum sanggup seperti mereka, jangan ejek olok-olok mereka. Ini banyak orang ejek. Apa itu? Itu jamaah kompor. Apa itu? Itu jamaah KUPJ. Apa itu KUPJ? Kelompok Ustaz Panjang Janggut. Oleh sebab itu maka mereka dakwahnya lembut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Apakah mereka jamaah tabligh berhenti? Mereka besok ajak lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid ya Pak Haji. Kan sudah aku bilang kemarin. Ini kening sudah sujud 1000 kali di Masjidil Haram. Catatan amal sudah penuh. Aku tinggal masuk surga aja lagi. Tinggal sampai masjid kalian yang jelek itu gak level ya. Hari ketiga mereka datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Apa? Mau ngajak lagi? Mau ngasih tahu Pak Haji. Nanti kalau Pak Haji mati kami biarkan ya. Akhirnya Pak Haji pun masjid kita. Oleh sebab itu maka dakwah mereka lembut. Apa pernah jamaah tabligh marah-marah mengkafirkan? Enggak. Mereka datang ngasih siwak, minyak wangi, ngasih sorban, ngasih parfum. Ayo ke masjid Pak Ustaz. Kalau nggak setuju mereka nggak marah. Apa pernah jamaah tabligh marah sama saya karena saya nggak berjenggot? Enggak. Apa pernah mereka berkata, dia nggak berjenggot masuk neraka? Jangan kelahi gara-gara jenggot. Jamaah tabligh berjenggot dia. Aku melihat ente berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot juga marah. Aku kambing, kau nggak berjenggot anjing. Akhirnya berantem anjing sama kambing. Yang senang siapa? Musang membunuh ayam. Mereka nanya, kenapa mereka kelahi? Gara-gara jenggot. Di masjid lagi. Iya, untung kita nggak ke masjid. Rusak persatuan. Itu tidak terjadi di Bontang. Kenapa? Karena Bontang tertib agamis. Mandiri, aman, nyaman. Kalau terjadi, mungkin di dekat-dekat perbatasan luar negeri. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustaz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah, kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasihatinya. Bapakmu pun kok bisa dibuat selingkuh 3 kali. Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia. Periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa. Kiki. Oh, HP siapa? Sama siapa? Sama mantan bang. Reuni dia pergi. Tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian. Ditanya, mana gambar suamimu ini? Gantengan aku ya? Iya bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya. Udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan, maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh sendiri. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustaz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustaz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia sudah diomong 3 orang. Pak Ustaz, apa tanda-tanda istidraj?
Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan permainkan dia dengan istidraj. Apa itu istidraj? Rezeki lancar, ibadah tak pernah. Ke masjid tak pernah, solat tidak, memelihara jin, rumah besar, mobil besar, kebun besar, bini besar. Ini namanya istidraj. Mobil mewah, solat tak pernah, zikir tak pernah. Dia sedang menyangka menipu Tuhan. Yukhadi'un Allah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah sedang mempermainkan mereka. Hati-hati. Mobil yang cantik di luar bukan istidraj. Karena dengan mobil itu datang solat berjamaah ke pengajian. Badan yang sehat, ibu bapak yang punya jabatan, bukan istidraj. Karena dengan jabatan itu dia menolong agama Allah. Tapi ilmu bertambah, hati tak ada lembutnya, pengajian rajin hanya untuk berkelahi, istidraj. Asal jauh daripada Allah, dipermainkan dengan istidraj. Na'udzubillah. Dalam ilmu tauhid namanya istidraj. Jika kita buka deposito di bank konvensional, dapat bunga per bulan, itu termasuk riba. Riba per bulan, per tahun, per abad, riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kau makan riba berlipat ganda. Allazina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti bangkit dari kerasukan setan. Lalu bunganya dikemanakan Pak Ustaz? Mau dimakan riba. Kalau dibelikan baju koko haram. Lalu pergi ke panti jompo, anak yatim, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Bagaimana cara menyikapi orang yang suka membid'ahkan? Ustaz Somad, Ustaz melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ahnya mana? Di mana letak bid'ah? Itu Ustaz berdoa, diaminkan orang ramai. Loh, dalam Quran ada kok. Qad ujibat da'watukuma. Kalian berdoa berdua. Yang berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun. Ada. Majtama'a la yajtami' qaumun. Berkumpul orang, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Jadi jangan marah kalau ditanya orang bid'ah. Yang saya lakukan ini ada dalilnya. Kalau tak ada dalil sama sekali, bid'ah. Ustaz itu kalau mau sholat ngambil dari kantongnya batu dari Karbala. Allahu Akbar. Itu orang Syiah, itu tak ada dalilnya itu. Tak ada dalil, itu bid'ah mungkarah. Selama ada dalil tak salah. Nah, jadi Pak Ustaz, saya sudah sebutkan dalil, dia tak mau terima. Ya urusan dia. Kita tak bisa maksa orang. Nabi Muhammad aja tak bisa maksa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Apalagi kita bertemu dengan Abu-Abu. Tak bisa kita paksa itu. Saya hanya nyebutkan dalil. Nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha marji'ukum jami'an. Kalian semua akan kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalian akan melihat yang kalian perselisihkan dulu. Kau di dalam masjid, kau nah, ini bukan kalau, kau di dalam masjid cerita dunia. Gimana Pak Ustaz? Tak ada saya cerita dunia. Tadi yang saya sampaikan ayat hadis. Mana ada cerita dunia? Ada rekamannya. Hari
Kalau di dalam WC ada pikir berbuat kebaikan, gimana Pak Ustaz? Dibalik. Duduk di WC, terpikir nanti keluar dari WC ini aku mau sedekah. Apakah ditulis malaikat? Ya. Pikirlah yang baik-baik dalam WC. Boleh. Iza hamma ahadukum, kalau seseorang di antara kamu ingin berbuat baik, kata Allah, catat satu. Kalau jadi, catat dua. Kalau ada hambaku ingin buat dosa, jangan kau catat. Kalau jadi, catat satu. Kalau tak jadi, catat satu kebaikan. Karena dia tak jadi buat salah. Jadi maka kita disuruh berniat baik, pikir baik, buat baik. Think. Positive thinking. Berpikir. Bukan thinking. Think. T sama H itu bacanya think. Bahasa Inggris itu ada WHO, World Health Organization. Health, ini health, health neraka, health sehat. Where are you going? I am going to Perth. Bukan pest, kalau pest penyakit. Perth. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada ada shop, workshop, shopping center. Dalam bahasa yang tak ada sin za itu bahasa Indonesia. Saya suka sama itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Yang anak-anak muda belajar bahasa Inggris, TOEFL kalian harus skor 550. Test of English Foreign Language. Tuh, campur-campur bahasa isyarat sedikit tak apa-apa. Nampak turis aja yang ngomong. Where are you come from? Amerika. Oh, when you walking with me. Saya pernah mendengar bahwa disebutkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Apakah di setiap sujud Pak Ustaz? Tidak. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim di sujud terakhir. Sampai-sampai Aisyah mencubit tangan Nabi. Selesai solat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi? Kata Aisyah, aku sangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujud. Sujud saat tahajud malam. Adapun saat solat fardu, jangan lebih dari 10 tasbih. Kalau menurut Imam Al-Hasan Al-Basri 7 tasbih. Sebagian imam 10. Lebih daripada itu makruh. Jangan dibuat sampai 15. Makin pitam makmum semua gelap. Jangan. Tapi kalau solat sendiri nanti malam, buatlah panjang-panjang. Boleh berdoa di situ, doalah. Kalau pandai bahasa Arab. Kalau tak pandai bahasa Arab, doanya di dalam hati. Karena kalau sempat keluar bukan bahasa Arab, 2 suku kata batal. Adenko batal. Aku saiki batal. Halak kita sesudena batal. Bagaimana adab berdoa dilafazkan dalam hati? Lafazkan dalam hati. Tidak dilafaz. Lafaz itu di mulut. Bis adalah dalam hati. Dalam hati. Pada saat sholat berjamaah hanya ada 2 orang. Jika yang jadi makmum berhadas lalu meninggalkan temannya, apakah imam tetap menjadi imam? Iyalah. Masa dia ngintip-ngintip terus? Masih imam. Masih imam. Salat aja. Tak perlu dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak perlu. Pede aja sendiri. Apa pikirkan orang? Kita tetap imam. Lalu jika imamnya yang berhadas dan meninggalkan temannya, apakah makmum tersebut berubah niatnya jadi sholat sendirian? Tidak. Niat tidak berubah, tetap. Sebagaimana niat di awal sholat, apakah jadi imam, apakah jadi makmum, tetap. Imamnya batal, lalu imamnya pergi ke kamar mandi. Lalu setelah itu dia pula menjadi makmum. Apakah berubah niat? Aku sholat sekarang jadi makmum, tadi imam. Mantan imam. Tak, dia sholat jadi makmum. Niat yang dari awal, yang dia tadi tetap. Jadi tak ada berubah-berubah niat. Aikido.
Syiah telah membunuh satu warga Ahlus Sunnah di Jawa Timur dan selalu memprovokasi bentrokan. Tapi kok seolah-olah tak ada tindakan tegas dari pemerintah? Bagaimana menurut Pak Ustadz? Apa betul berita-berita yang beredar bahwa banyak penguasa negeri ini yang sudah jadi antek-antek Syiah, yang sudah jelas jadi anggota DPR pusat? Jalaluddin Rahmat dari Dapil Jawa Barat duduk di Komisi Pendidikan, jelas itu dia penasehat ijabi. Syiah itu tergabung dalam dua kelompok, satu namanya ijabi, satu namanya abi. Hati-hati, ini Syiah, belum lagi yang terselubung. Syiah itu batil Pak Ustaz. Di mana letak kebatilannya? Pada 5 poin. Yang pertama, dia menambahkan rukun iman, wajib beriman kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam yang 12, kafir. Yang kedua, kata dia, hak menjadi khalifah itu hanya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu perampok. Maka dia sebut Abu Bakar laknatullah alaih. Imam Ali tak salah sedikit pun. Kasus pada Syiah itu mirip dengan Kristen. Mereka mencomot Sayyidina Hasan, mencomot Sayyidina Husain. Imam Hasan dan Husain tak pernah mengajarkan itu. Ini jangan hati-hati masalah ini. Ustadz Abdul Somad itu anti ahlil bait. Nah, buka buku saya tulis hadis, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pemimpin kedua pemuda penghuni surga. Tapi tidak mengimamkannya lalu mengkafirkan para sahabat. Nah, ini hati-hati. Yang ketiga, dia mengatakan Quran ini palsu karena sudah di otak-atik Utsman. Yang keempat, mereka menghalalkan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak 4 kali, derajatnya sama dengan Nabi. Yang kelima, mereka meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu kalau ada Syiah di sini, dia pura-pura membaur, mencembung lon. Di tempat coklat dia coklat, hijau dia hijau. Kalau ditanya, kamu Syiah apa Sunnah? Saya ahli Sunnah. NU apa Muhammadiyah? Dia tengok banyak NU, saya NU. Ini namanya taqiyah. Makanya sulit berdebat dengan Syiah. Tak sama dengan Kristen. Dia bomba. 2. Freemasonry, Illuminati telah menargetkan 2025 melenyapkan Indonesia dan Afghanistan. Apa yang harus kita persiapkan Pak Ustadz? Iman yang kuat, badan yang sehat, persatuan yang kokoh. Iman kuat, ngaji. Badan kuat, latihan. Nih, ikuti latihan kelas Aikido. Yang tak mau ikut impor, latihan memanah, latihan berkuda di pondok pesantren Okura, latihan silat, ikut silat, tapi silat yang murni gerakan, jangan silat pakai jin. Ada namanya silat batin, pejamkan mata, bakar menyan, begitu disalam melumpek, bisa ke pokok kayu, namanya jurus monyet, babi ngepet. Jangan, itu pakai jin. Apa betul mereka telah menguasai sistem di seluruh dunia? Ya. Syekh Ali Jarishah, dosen di Madinah, mengatakan dalam bukunya tahun 80-an orang Yahudi sudah menguasai PBB 60%. Apalagi sekarang. Makanya mereka ribut tentang yang ada di Papua. Dia ribut tentang masalah di Timor Leste, tapi tentang masalah Palestina diam, tak peduli. Kenapa? Karena mereka ini adalah kebanyakannya daripada Illuminati. Illuminati dengan Freemasonry itu Yahudi. Itu program kemanusiaan dibalut dengan human care, peduli kepada manusia, tapi isinya Yahudi. Apa betul virus yang beredar, flu burung, babi, imunisasi sengaja dibuat mereka untuk menghancurkan Islam? Ya. Dari zaman dulu Nabi sudah makan onta, sahabat makan onta, Imam Syafi'i makan onta. Tak ada mereka mati karena onta. Tiba-tiba sekarang muncul virus onta. Dari mana?
dimasukkan. Allah menyebut dalam Quran, yuhlikunal hartha wan nasal. Kalau Yahudi berkuasa, dia akan merusak dua. Yuhlikunal hartha wan nasal. Dia merusak tanaman dan keturunan. Setelah diteliti, maaf, dibuka itu pembalut, ternyata isinya bukan kapas, tapi kertas. Kertas itu dari kayu, bubur, pulp and paper. Ternyata sebagiannya dari kertas, sebagiannya dari bubur. Itu yang menyebabkan kanker serviks, kanker rahim, kista, menyebabkan orang tak bisa punya anak. Anak kecil pakai pampers berpengaruh kepada impoten, LGBT, dan penyakit macam-macam lainnya. Anak-anak dulu sampai SD tak bercelana. Anak sekarang diikat, akhirnya tak normal. Saya kena terlalu banyak diikat pampers, sudah besar tak hidup lagi. Nah, ini oleh sebab itu maka ini semua contohnya yuhlikunal hartha wan nasal. Mereka itu merusak keturunan. Berapa banyak perempuan ancaman-ancaman. Mereka menguasai IT, teknologi. Maka anak-anak umat Islam yang kuliah di fakultas teknologi, di fakultas kedokteran, di fakultas medis, yang mengkaji sains, terus kata Syekh dari yang membuat IIU, International Islamic University, nah itu kata dia, Islam ini akan bangkit kalau dikombinasikan antara agama dengan sains. Yang menekuni bidang kedokteran terus belajar, yang paham sains teknologi terus belajar. Nanti Islam ini akan bangkit dengan anak-anak muda yang semangat. Adapun orang tuanya, motivasi anak-anak kita belajar agama dan ilmu. 3. WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia, adalah di antara salah satu bentukan untuk menguasai pasar farmasi di dunia, ya. Itu bukan isapan jempol, itu bukan isu. Dari banyaknya obat yang masuk ke kita, berapa yang sudah dapat label halal? Berapa yang terjamin tidak merusak? Berapa? Itu masih perlu penelitian yang luar biasa, dan Ustadz tidak bisa menetapkan halal haram. Untuk menetapkan hukum lipstik saja Ustadz tak bisa. Lalu kerjasama sama siapa? Ustadz bekerja sama dengan BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Pak Ustadz, ternyata lipstik ini warnanya cerah, berkilau, tahan karena pakai lemak babi. Baru Ustadz menetapkan lipstik ini haram. Yang memoleskannya babi. Ada kandungan. Ini bolu. Kenapa kembang? Rupanya pengembangnya pakai tuak. Tuak itu khamar. Maka Ustadz tak tahu ada tuak di dalam. Kalau dikasih makan Ustadz, Allahumma barik lana, yummy. Diperiksa sama dokter, diambil sampelnya, ditengok, nampaknya si Manung Khalid sedang buat tuak. Tuak ini haram. Oleh sebab itu, maka di kantor MUI provinsi itu kerjasama Komisi Fatwa bekerjasama dengan BPOM. Ustadz menambah masalah. Kami ini di rumah sudah banyak masalah Pak Ustadz. Kami ingin ke masjid supaya hilang masalah. Malah datang masalah primasondri, WHO. Orang yang tidak mau masalah berarti dia tidak hidup di dunia. Dunia ini tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut menghadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum sampai masanya, tengok pas ada orang mati ikut. Jadi kita bukan menyelesaikan masalah yang kita selesaikan. Adapun masalah medis, kedokteran, anak-anakku, adik-adikku sekalian, kalian serius belajar. Siapa yang bisa menguploadkan video Ustadz Somad, dipotong, dibuat transkripnya, itu orang yang paham IT. Siapa yang bisa nanti menetapkan pampers ini berbahaya, ini virusnya mengandung HIV, ini. Itu anak-anak kita yang belajar agama, tapi juga paham medis. Makanya masukkan ke boarding school, Islamic school, full day. Dia belajar agama.
Saya bukan menyuruh anak bapak ibu semuanya jadi ustaz. Hatinya Makkah, otaknya Jerman, kata Habibie. Ini yang kita perlukan ke depan. Masukkan dia ke MDA. Ini MDA sudah gratis. Bagi yang ada membantu, masukkan. Belajar ngaji. Hafal dia Quran. Dapatnya beasiswa dari ITB. Dapat beasiswa dari UI. Pulang dia ke Pekanbaru. Fisikanya mantap. Biologinya mantap. Tapi Quran hadisnya juga mantap. Inilah yang akan menyelesaikan masalah. Nah, sebelum dia menyelesaikan, kita telan aja lah masalah ini dulu sementara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, itulah kaji kita malam ini. Buah dari pengajian ini satu. Apa itu? Amal. Kalau rajin ngaji tak beramal, gagal. Ikutilah pengajian yang melembutkan hati, mudah beramal. Ikutilah pengajian yang membuat kita sesudah mengaji makin sayang pada saudara. Kepada orang kafir tegas, kepada saudara jelas. Jangan kepada saudara keras, kepada kafir mesra. Itu bukan orang Islam.